saat ini kita sedang ada running kegiatannya, itu KPU Goes to School. Beberapa bulan yang lalu kita juga sudah launching podcast, Bu, benar, yang kita beri nama itu Jabung. Kemarin kan kita ini, Bu, diberi anugerah oleh Komisi Informasi itu, KPU Tanjung Jabung Timur ini diberi penghargaan KPU yang informatif. Ada segmen marginal, itu saya datang langsung, yaitu di suku Duano yang ada di Kampung Laut di Kuala Jambi gitu. Halo teman pemilih, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di podcastnya KPU Tanjung Jabung Timur yang bernama Jabung, Jagain Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Baiklah, pada episode ketiga kali ini kami mengundang Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Sumber Daya Manusia KPU Tanjung Jabung Timur, Bapak Irawan Sunarta, SPD. Halo Bapak. Halo juga, Maaf Bu Nat. mengganggu kesibukannya hari ini. Bisa Bapak cerita apa saja kegiatan Bapak akhir-akhir ini, Pak? Kegiatan saya, ini saya kan diamanahkan oleh teman-teman ya, Divisi Sosdikli, Farmas dan SDM. Ya. Aktivitas ya seperti biasa, saya datang ini rutinitas ke kantor, melakukan aktivitas seperti biasa. Dikarenakan kita berada di dalam non tahapan ini ya, berarti kita juga harus bisa memanfaatkan momentum yang ada untuk menambah wawasan kita tentang baik itu undang-undang tentang pemilu, PKPU, dan turunan-turunannya. Nah, saya membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih ini. Saat ini kita sedang ada running kegiatannya, itu KPU Goes to School. Nah, di samping itu tentu kita menyiapkan bahan-bahan sosialisasi yang tepat untuk pemilih pemula tersebut. Jadi begitu Bu Nat, aktivitas ya saat ini gitu. Kalau metode sosialisasi KPU Tanjung Jabung Timur setelah pemilu dan pilkada ini selesai, apa metode yang digunakan oleh KPU? Jadi gini teman-teman pemilih, berbicara tentang metode maupun konsep, di KPU itu sudah diatur konsepnya itu di PKPU 9 tahun 2022, di mana secara implisit itu KPU harus bisa memfasilitasi masyarakat ikut terlibat partisipasi secara langsung. Nah, berbicara tentang partisipasi itu, tujuan sosialisasi itu kan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu dari pemilihan sebelumnya ke pemilihan selanjutnya gitu. Nah, beberapa praktisi ya itu bersepakat bahwa salah satu indikator suksesnya pemilihan itu meningkatnya partisipasi masyarakat dari pemilihan sebelumnya gitu. Nah, konsep yang saat ini kita terapkan karena kita berada di dalam di luar tahapan ya, yaitu KPU Goes to School, dan beberapa bulan yang lalu kita juga sudah launching podcast, Bu, benar, yang kita beri nama itu Jabung. Nah, Jabung itu seperti yang Ibu Nadia bilang tadi, yaitu jagain aspirasi bangsa untuk negeri. Nah, itu. Nama Jabung itu diambil dari salah satunya mewakili dari KPU, mewakili esensi daerah. Nah, betul, benar. Itu kita sudah sepakati kemarin bersama. Ada beberapa usulan nama ya, nama KPU ini untuk podcast. Jadi disepakatilah Jabung gitu. Mewakili Tanjung Jabung Timur, ya. Jadi ada Jabung. Jabung ya. Biar gampang diingat oleh teman-teman pemilih. Kalau bicara tentang sosialisasi KPU Tanjung Jabung itu kan ada KPU Goes to School dan juga ada launching podcast juga kemarin. Bapak bisa cerita sedikit tentang kegiatan tersebut? Nah, berbicara tentang KPU Goes to School itu adalah sebuah kegiatan di mana KPU berkunjung ke sekolah-sekolah
Nah, tentu sebelum kita berkunjung sekolah itu kan sebenarnya sosialisasi ini ada beberapa segmen. Ya. Nah, yang KPU Goes to School itu kan segmennya pemilih pemula nih, yang benar-benar pemilih yang belum melakukan atau belum terlibat lah dalam pemilihan sebelumnya gitu. Oh, itu kegiatannya berarti di sekolah? Iya, SMA berarti ya, ya Pak? di sekolah. Tentu kita sebelum ke sekolah kan kita harus berkoordinasi dulu dengan pihak sekolah. Apakah pihak sekolah itu bersedia? Pihak sekolah yang menentukan hari apa yang bisa gitu. Nah, nanti tinggal kita menyesuaikan saja dari pihak KPU. Oke. Kalau tentang podcast KPU Tanjung Timur ini, kenapa KPU Tanjung Timur memilih metode podcast untuk metode sosialisasi? Nah, metode podcast kita sama-sama tahu ya, podcast saat ini sedang marak-maraknya, bukan di KPU saja ya. Di mana-mana pun sekarang podcast, karena podcast itu, apalagi KPU nih ya, itu bisa dikatakan itu sebagai corong informasi. Podcast ini juga gampang untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang ada, seperti platform-platform media sosial yang lainnya gitu. Nah, itu kegunaan podcast gitu. Berarti podcast ini juga sebagai sarana kita untuk memberikan informasi kepemiluan ya, Pak? Iya, benar Bu, benar, betul. Kalau ini Pak, Bapak kan sebutkan tentang platform media sosial. Kalau KPU Tanjung Timur itu punya media sosial juga? Jadi teman pemilih kalau berbicara platform kanal-kanal ini ya, media sosial itu banyak sekali. Kita boleh dibilang punya lah rata-rata kan. Pertama yaitu ada Facebook. Selain Facebook ada TikTok, Instagram. Nah, ada YouTube juga. Nah, kita juga punya kanal untuk informasi itu yang PPID kemarin, Bu Nat. Nah, PPID ini bisa diakses juga, Bu Nat. Akses melalui website maupun masyarakat bisa langsung datang ke kantor KPU. Nanti ada tim kita yang melayani seperti apa langkah-langkah selanjutnya PPID. Nah, berbicara PPID lagi tadi, Bu Nat ya. PPID ini kan selalu ada perlombaan ini kalau untuk informasi publik, ya kan? Nah, yang diselenggarakan oleh KI, Komisi Informasi di Provinsi. Kemarin kan kita ini, Bu Nat, diberi anugerah oleh Komisi Informasi itu, KPU Tanjung Timur ini diberi penghargaan KPU yang informatif. Nah, itu salah satunya, itu indikatornya ya dari itu tadi. Dari media PPID. Iya, media dari PPID. Berarti memang pada tahun 2024 kemarin KPU Tanjung Timur mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jambi ya, Pak? Iya, benar. Yang pertama sebagai salah satu lembaga yang paling informatif. Iya. Oke. Mengenai pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin, Pak, Bapak bisa ceritakan sedikit gambaran perjalanan pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin? Sedikit saja ya, Bu Nat ya, ceritanya. Kalau panjang nanti. Banyak dong, Pak. Iya. Nah, jadi alhamdulillah semua tahapan pemilu dan pilkada kita berjalan sukses, lancar dan aman. KPU itu sendiri menyadari nih, suksesnya pemilihan maupun pilkada itu banyak keterlibatan oleh pihak luar. Yang pertama itu Pemda, Kejaksaan, ya Polri, TNI, Bawaslu ya, maupun stakeholder terkait, yaitu semua kendala-kendala itu bisa kita atasi bersama. Nah, hal ini terbukti dengan meningkatnya partisipasi dari partisipasi masyarakat kita pemilu kemarin itu berada di peringkat ketiga ya, se-Provinsi Jambi, dan pilkada kita ada perubahan signifikan dari kabupaten yang ada di Provinsi Jambi ini, kita berada di peringkat pertama ya, pertama yaitu di tingkat persentasenya itu di angka 81,59%, itu meningkat dari pilkada sebelumnya yaitu di angka 80 sekian persen gitu. Nah, jadi itu salah satu juga tuh Bu Nat, salah satu suksesnya ini, salah satu sukses indikatornya pemilu gitu. Alhamdulillah. Faktor apa saja sih Pak yang mempengaruhi partisipasi pemilih di Tanjung Timur ini meraih peringkat pertama? Ada banyak faktor sih. Tentu dukungan dari masyarakat itu sendiri ya.
antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS, dan juga keterlibatan pihak-pihak terkait yang selalu terjun ke desa-desa. Pihak terkait ini ya kita selalu kerjasama dengan Kesbangpol ya. Kesbangpol itu sering melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan maupun di desa. Nah, di sana kita juga bersyukur ya keterlibatan badan ad hoc kita untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi. Badan ad hoc ini kan ada sampai ke tingkat-tingkat TPS. Yang pertama itu ada PPK di tingkat kecamatan, yang selanjutnya ada PPS dan KPPS. Nah, untuk pilkada kemarin ya Bu Nadia, itu KPPS itu kita rekrut itu sebulan sebelum hari pencoblosan. Jadi KPPS ini punya ruang yang cukup untuk melakukan sosialisasi tepat di titik koordinat TPS. Nah, itu manfaat juga dari perekrutan KPPS itu lebih awal gitu. Jadi cukup membantu pekerjaan KPU Tanjung Timur gitu. Ada metode sosialisasi yang sedikit berbeda nggak pada pilkada tahun 2024 ini dibandingkan dengan pilkada tahun 2020 sehingga partisipasinya meraih peringkat pertama? Nah, untuk perbedaan ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya itu, sekarang ini kan zamannya gadget nih kan. Nah, dengan kita aktif untuk melakukan sosialisasi, kita aktif melakukan flyer-flyer di media sosial kita, itu sama saja cara kita menyebarluaskan informasi sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ya, kita KPU menyadari lah, kita tidak akan bisa menjangkau pelosok-pelosok negeri. Itu pun gerak-gerak pertemuan kita itu ada beberapa segmen untuk melakukan sosialisasi. Ini saya berikan contoh, yang pertama itu tadi pendidikan pemilih pemula yang di sekolah, tatap muka langsung dengan pemilih perempuan yang sudah kita laksanakan. Yang terakhir itu ada beberapa seterusnya. Yang terakhir itu seingat saya itu ada segmen marginal, yaitu saya datang langsung itu di suku Duano yang ada di Kampung Laut di Kuala Jambi gitu. Jadi KPU juga melakukan sosialisasi ke segmen pemilih marginal. Iya, betul. Oke. Pada akhir tahapan pilkada tahun 2024 kemarin, KPU Tanjung Jabung Timur itu mengeluarkan majalah somasi. Bapak bisa cerita sedikit tentang majalah somasi ini? Majalah sosialisasi itu somasi ya. Jadi saya sering mengatakan sosialisasi. Jadi ingat ini somasi bilang ini sosialisasi, kan? Jadi berangkat dari kenapa somasi ini dari kepanjangannya itu Deru Sosialisasi Partisipasi Masyarakat. Nah, ini program yang diadakan oleh KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Jadi cerita singkat ini, majalah somasi ini gambar yang bercerita. Jadi ada gambar, ada dokumentasi, ada ceritanya di sana. Nah, misal tadi yang seperti saya katakan tadi, kita pergi sosialisasi di segmen marginal yang lokasinya di Suku Duano ya, yang di Kampung Laut. Nah, itu ada fotonya, ada dokumentasinya di sana, ada yang bercerita juga di sana. Jadi inilah untuk mengingatkan kita perjalanan pemilu maupun pilkada yang ada di Tanjung Timur. Ini hanya berisi tentang sosialisasi saja, Pak? Atau seluruh tahapan semuanya ada di sini? Itu seluruh tahapan, divisi data, perjalanan divisi data, perjalanan divisi hukum, perjalanan divisi teknis, ya kita kita cantumkan juga di majalah somasi. Berarti somasi ini benar-benar bercerita dan menggambarkan tentang bagaimana tahapan pilkada itu ya, Pak? Iya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih teman-teman pemilih sudah mengikuti episode ketiga kali ini. Jangan lupa follow akun medsos KPU Tanjung Timur di sini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.